Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah penuh berlimpah rahmat dan hidayahnya, dan penuh keberkahan, dan insyaallah juga dilancarkan dan dimudahkan untuk aktivitas hari ini. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Alhamdulillah, sahabat Ridho Agrobisnis seluruh Indonesia, kita memulai untuk membangun Indonesia dan bangkit untuk pertanian Indonesia dengan Alpukat Giarno. Dan ini kita mulai bagaimana membangun satu buah langkah besar untuk membangun Indonesia dari satu buah desa, tepatnya di Lampung, dan insya Allah juga ini jadi satu buah destinasi wisata. Kami sudah memulai untuk membangun Indonesia, dan insya Allah berproses dengan Alpukat Giarno, dan insya Allah juga menjadi satu buah langkah besar. Hari ini kita akan bicara tentang membangun satu buah desa untuk hasil miliaran ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik. Proses sebagai suatu wadah sahabat Ridho Agrobisnis, kita benar-benar menatanya dengan kesungguhan, dengan perencanaan yang tepat, dengan bibit Alpukat Giarno. Ini teman-teman kalau melihat Alpukat Giarno yang bisa ditanam di rumah dan di ladang seluruh Indonesia. Kita mulai untuk roadshow. Nah, ini bibit Alpukat Giarno yang ada di rumah Pak Erwin. Alhamdulillah, ini bisa jadi satu buah langkah besar untuk membangun pertanian Indonesia yang tepat. Jadi dari rumah beliau ini pesanan yang ada untuk Alpukat Giarno yang sudah di planter bag. Kita akan mengedukasi bagaimana membangun Alpukat Giarno menjadi produk hasil miliaran rupiah. Ini yang kita lakukan. Kita jalan-jalan. Ya. Kita mulai dari rumah Pak Erwin, dan ini di dusun wisata Sebaris Jaya, daerah dikatakan Banjaratu yang ada di Waikanan, Lampung, Indonesia. Nah, kita akan melangkah sampai ke ladang beliau. Jadi suasana di dusun Banjaratu yang tadinya belum, nah insya Allah ini akan memahami kenapa harus menanam Alpukat Giarno, karena masyarakat pada umumnya belum tahu bagaimana potensial pengembangan untuk Alpukat Giarno. Insya Allah setelah memahami dari hulunya, insya Allah pada akan mengetahui potensial hasil ladang miliaran rupiah dimulai dengan hasil Alpukat Giarno. Nah, ini kita akan ke ladang. Tadi kita ada di rumah Pak Erwin, ini sekarang kita menuju ke ladang yang ditanam tumpang sari. Pada saat ini masih tumpang sari dengan jagung. Insya Allah kalau kawan-kawan lihat di sini, daerah yang sangat indah. Jadi kalau kawan-kawan seluruh dunia insya Allah bisa datang ke desa dusun Sebaris Jaya sebagai dusun wisata, dan insya Allah menjadi desa di Indonesia yang berpenghasilan untuk miliaran rupiah hasil dari Alpukat Giarno. Ini kami rancang dengan sahabat Ridho Agrobisnis, benar-benar menata, dan kita betul-betul menyusun pembangunan pertanian di Indonesia dengan maksimal dengan Alpukat Giarno. Sambil berjalan menikmati alam yang indah ini, saya juga mengunjungi ladang Pak Erwin yang baru saja ditanam sebanyak 582 batang di tanah 1,5 hektar, dan tertanam Alpukat Giarno. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana potensial Alpukat Giarno yang ditanam di ladang beliau sebanyak 582 batang. Lihat suasana Indonesia. Jadi kawan-kawan bisa melihat bagaimana potensial ketika memaksimalkan lahan di Indonesia dengan cara yang tepat. Jadi insya Allah sahabat Ridho Agrobisnis akan mengedukasi dan memberikan gambaran bagaimana membangun ladang yang betul-betul maksimal, sehingga
tidak ditemukan lagi lahan-lahan di Indonesia yang kosong, yang harusnya memang memiliki potensial ekonomi yang cukup luar biasa untuk pembangunan Indonesia. Ini kita sudah masuk ke pintu masuknya di ladangnya Pak Erwin. Kebetulan di sini kita mulai start berkunjung ke ladang beliau yang ditanam sebanyak 582 batang. Jadi yang insya Allah akan menjadi contoh untuk semua, dan pengembangan lahan pertanian ekspor yang betul-betul modern, bertahap, karena kita betul-betul mengedukasi masyarakat Indonesia secara bertahap dengan proses yang tepat, sehingga tidak terjadi lagi seperti masa lalu yang menyebabkan semuanya jadi satu buah kegagalan. Hulu hilir kita maksimalkan, dan insya Allah pengembangan di lahan ini betul-betul, ini tumpang sari, masih tumpang sari dengan jagung. Insya Allah 1,5 bulan lagi ini akan proses panen untuk jagung. Tapi kawan-kawan seluruh Indonesia, sahabat Ridho Agrobisnis seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana potensial dari lahan ini. Ini lahan yang sudah ditanam dengan alpukat Giartno, meskipun tertutup dengan dikatakan dengan jagung, dan insya Allah untuk sebentar lagi ini akan proses panen, dan ini sudah ditanam 582 batang untuk di lahan Pak Erwin. Jadi ini yang kita lakukan, sehingga ini terdapat pertumbuhan untuk alpukat Giartno yang sedang proses bertumbuh luar biasa. Alhamdulillah, untuk pertumbuhan ini jarak tanam 5 kali 4. Lihat nih, jadi kawan-kawan seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana proses di ladang sebanyak 582 batang ini, meskipun masih tertutup dengan dikatakan jagung nih. Jadi kawan-kawan bisa melihat pertumbuhannya, dan kita mulai lihat pertumbuhannya. Alhamdulillah, untuk pertumbuhan di ladang ini yang kita lakukan, sehingga di lahan seluas 1,5 hektar ini sudah tertanam 582 batang. Jadi kalau kawan-kawan datang ke sini, berkunjung ke sini, akan melihat bagaimana alpukat Giartno bertumbuh kembang dengan maksimal. Ini alhamdulillah untuk pertumbuhan yang ada di lahan. Ini kawan-kawan di seluruh Indonesia bisa melihat untuk proses tumbuh kembang dari alpukat Giartno yang ada di ladang Pak Erwin. Ini memang betul-betul kita mengedukasi untuk penanaman alpukat Giartno. Alhamdulillah, untuk pertumbuhannya udah kita mulai. Di lahan 500 dengan 1,5 hektar ini tertanam 500. Ini yang kita lakukan untuk dari sahabat Ridho Agrobisnis, untuk menawarkan bagaimana membangun destinasi wisata dan hasil pertanian hasil miliaran rupiah. Ini untuk pertumbuhannya, dan alhamdulillah untuk yang dimiliki Pak Erwin di ladang 5 kali dikatakan 582 batang ini, kita betul-betul terus dari sahabat Ridho Agrobisnis dengannya. Jadi kawan-kawan kalau datang ke sini setelah panen jagung akan melihat bagaimana perkembangan dari alpukat yang dimiliki. Ini untuk pertumbuhannya alhamdulillah kita betul-betul memaksimalkan. Ini kita akan roadshow perjalanan bagaimana membangun, menata satu buah desa yang betul-betul dari nol untuk sahabat Ridho Agrobisnis, untuk mengedukasi masyarakat
untuk menanam alpukat Giatno, sehingga memang betul-betul kita memantau bagaimana perkembangan dari setiap yang ada di lahan. Jadi kita akhirnya bisa berkonsentrasi membangun perladangan terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah perlahan di dusun wisata Banjaratu ini, minta maaf Sebaris Jaya, Banjaratu ini benar-benar kita maksimalkan. Baik kanan insya Allah untuk desa Banjaratu, tepatnya di dusun Sebaris Jaya, ini menjadi desa yang betul-betul maju dan menjadi destinasi wisata internasional untuk hasil alam. Dan ini betul-betul kita tata ini, sehingga kita betul-betul bisa memaksimalkan. Dan sahabat Ridho Agrobisnis juga mulai untuk membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda dusun Sebaris Jaya, dusun 5 Sebaris Jaya ini, untuk memahami kenapa petani muda di betul-betul menjadi semangat kami untuk membangun pertanian di Indonesia. Ini kita sambil berjalan. Ini sudah keluar dari ladang Pak Erwin yang ditanam 582 batang yang masih tumpang sari dengan jagung, dan insya Allah 1,5 bulan lagi akan panen. Dan ini kita mulai satu buah desa yang sedang membangun alpukat Giatno yang betul-betul kita maksimalkan. Jadi kalau kawan-kawan datang ke dusun wisata Sebaris Jaya akan melihat suasana yang indah. Jadi kawan-kawan se-Indonesia bisa melihat bagaimana potensial satu buah daerah yang betul-betul bisa dimaksimalkan. Nih kita berjalan, nih suasananya. Jadi pusat perladangan 580 batang dengan alpukat Giatno sudah mulai kita lakukan. Jadi ayo semangat membangun Indonesia dengan bertanam alpukat Giatno, baik di ladang ataupun di rumah. Harus kita mulai dengan ketepatan. Ini perjalanan dari ladang ke rumah, kita bisa lihat ini bertahap alpukat Giatno di dusun ini ditanam. Jadi kawan-kawan seluruh Indonesia harus memahami kenapa kami sahabat Ridho Agrobisnis itu betul-betul berkonsentrasi membangun perladangan alpukat Giatno dengan betul-betul memperhatikan ketepatan. Ini kita sudah masuk ke rumah Pak Erwin, dan ini nanti insya Allah kita akan berkeliling nih untuk suasana alpukat Giatno berkeliling ke ini, sehingga betul-betul memaksimalkan. Nih. Ini yang kita lakukan, dan insya Allah ini di rumah Pak Erwin. Ini pesanan, sehingga alpukat Giatno ditanam di planter bag, dan kita betul-betul maksimalkan potensial dari yang ada. Nih adek ini kita keliling.
Ini kita keliling dusun Sebaris Jaya. Kita mulai memaksimalkan. Ini di rumahnya Fikri. Dek Fikri juga sudah tertanam di planter bag. Jadi suasana di desa ini di masjid untuk desa Sebaris Jaya. Ini di rumah Dek Fikri yang sudah tertanam juga. Alhamdulillah kalau untuk di lingkungan sini sudah banyak tertanam alpukat Giatno. Lihat ini yang ada di planter bag milik beliau. Sehingga alpukat Giatno ada di semua di lingkungan dusun. Ini bertahap untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menanam alpukat Giatno di rumah ataupun di ladang. Numpang jalan-jalan pagi. Olahraga sekalian buat video. Yuk. Jadi ini kita ke rumah Apel dengan Dek Tajudin yang sudah menanam. Alhamdulillah tanaman alpukat Giatno ini memang penting untuk masyarakat paham kenapa harus menanam. Ini di rumah beliau. Jadi insya Allah seluruh dusun ini insya Allah akan memahami kenapa menanam alpukat Giatno. Ini suasana desa di dusun Sebaris Jaya. Atan mau kemana? Tuh, ini yang sudah tanam namanya di Atan. Udah tanam alpukat Giatno. Mana alpukat Atan di mana? Ya, dah. Ini buat video. Jadi yuk ikut dah. Mau lihat dah? Nih, yang di rumah Pak petani muda Red Apel dengan Dek Tajudin dengan Dek Apel. Ini Atan. Jadi ditanam 5 batang. Alhamdulillah. Dan insya Allah bertambah lagi. Nih, lihat suasana penanaman yang sudah insya Allah sudah ditanam dan insya Allah maksimal. Nih. Ini sudah ke ladang Mang Erwin. Dari rumah ke ladang. Jadi ngelihat pertumbuhannya. Tuh Atan tuh. Atan. Di Atan masuk YouTube. Nih. Ini tuh. Tuh. Nih. Kita mulai meskipun saya belum ke rumahnya di Apel untuk video selanjutnya insyaallah ke depan. Ya Tan ya. Atan udah nanam 58 ini 25 batang. Insya Allah nambah lagi. Mantap. Indonesia hijau, Indonesia lestari, Indonesia sejahtera.